Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu bahwa satu waktu, ya kurang lebih 20 tahun yang lalu, pada waktu saya sedang asik-asiknya melaksanakan perjalanan umroh dengan jamaah-jamaah. Sekali waktu saya bermimpi, mungkin lagi di atas mobil, jadi seseorang datang, orang Arab, tapi kemudian ngomongnya bahasa Indonesia. Dia katakan, Bapak perbanyak baca Al-Ma'arij. Ya, saya tidak begitu banyak tahu. Saya pernah juga tanya pada Syekh Hisam, Ma'arij itu mi'raj, katanya pendakian bertingkat-tingkat. Tapi ketika saya baca, ya ini masalah kita semua di akhir zaman ini menjelang kiamat. Jadi karena itu saya ingin kita coba mendengar terjemahannya. Jadi baiklah, saya mulai Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Yang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksa itu jauh, mustahil, lama sekali. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan, berhamburan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya pada waktu itu. Sedangkan mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat. Sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mencelupkan, mengulupaskan kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir apabila ditimpa kesulitan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia pun amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia
bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Dan sesungguhnya azab Tuhan mereka itu tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan yang dijanjikannya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. Lantas mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan, dari kiri, dengan berkelompok-kelompok? Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa untuk menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia. Cuman sekarang dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dulunya diancamkan kepada mereka.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita membaca puisi-puisi, nah, kali ini kita membuka kitabullah dan insya Allah isinya sangat meresap di dalam hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.